Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang saudara ingin capai dalam hidup saudara? Apa tujuan hidup saudara? Rel yang mana yang saudara jalani hari ini? Rel yang saudara ciptakan sendiri? Atau rel yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita jalani? Pertanyaan ini saya tahu tidak mudah untuk dijawab. Tapi mungkin satu ayat ini boleh menolong kita. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa kita adalah ciptaan Allah? Dan Dia menciptakan kita dengan segala macam, tentu saja, bahan-bahan utama. Ya, oleh sebab itu kita bukan manusia kaleng-kaleng. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan potensi. Inilah yang dimaksud dengan pengertian daripada kita ini buatan Allah. Yang pertama, kita adalah manusia-manusia yang penuh potensi. Tidak boleh ada satu orang pun di antara kita yang berkata, aku ini kelemahanku, ini kekuranganku, ini itu sebabnya aku tidak bisa maju. Inilah kira-kira tantanganku, penghalangnya aku tidak bisa menggapai mimpi. Tidak. Semua kita diciptakan dengan sedemikian rupa sehingga kita masing-masing memiliki potensi ilahi. Saya percaya Dia Tuhan yang sangat baik. Dia Tuhan yang sudah memperlengkapi saya dan saudara dengan berbagai macam potensi, kapasitas untuk kita bisa menghidupi dan mencapai apapun yang sudah Dia tetapkan. Arti yang kedua daripada ayat ini adalah kita hidup untuk tujuan Allah. Hidup kita ini tidak untuk mencari kesukaan kita. Hidup kita adalah untuk melakukan kesukaan Allah. Hidup kita ini tidak untuk mencapai ambisi-ambisi kita, tapi hidup kita ini adalah untuk mencapai ambisi Allah dalam diri kita. Jika hari ini kita hidup untuk mengejar mimpi-mimpi kita sendiri, maka itu adalah hari-hari yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tapi hidup kita ini, hari-hari yang kita lewati, hendaknya hari-hari yang membawa kita semakin hari, semakin dekat dengan apa tujuan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, tujuan Allah itu adalah baik. Dia berkata bahwa Dia sudah mempersiapkan pekerjaan baik. Dia mau supaya kita memahami semua yang Dia rancangkan itu baik. Apa yang saudara alami untuk hari-hari saudara, Tuhan berkata, itu adalah hal terbaik yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita. Tuhan tidak memiliki rencana yang jahat, sebagaimana Dia sudah jelaskan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang indah, penuh pengharapan. Dan yang keempat adalah dibutuhkan komitmen sampai mati untuk menghidupinya. Dibutuhkan komitmen bukan untuk seminggu, bukan untuk sebulan, bukan untuk 20 tahun. Sampai akhir hidup kita, kita harus memiliki komitmen untuk menghidupi apa yang Tuhan rancangkan, apa tujuan Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Hidupku ini tidak lagi mengejar apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidupku.
Itulah maknanya. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang penuh potensi. Yang kedua, kita hidup untuk tujuan Allah. Yang ketiga, tujuan Allah itu semuanya baik, mendatangkan kebaikan. Dan yang keempat, dibutuhkan komitmen seumur hidup untuk menghidupi tujuan Allah itu. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa handphone itu ditemukan oleh Martin Cooper di tahun 1973 dengan tujuan supaya menolong manusia berkomunikasi satu dengan yang lain secara mobile dimanapun kita bisa berkomunikasi. Waktu terus berkembang. Handphone itu tidak lagi hanya sekedar komunikasi, untuk menjadi alat foto, alat membuat video, alat mencari map, peta, dan seterusnya, alat bantu kerja. Sudah sangat canggih sekali. Tapi juga bisa kan handphone untuk melempar anjing? Tapi juga bisa kan handphone dipakai untuk alat untuk menonton film porno, alat untuk berselingkuh satu dengan yang lain, alat untuk menipu orang, bahkan alat untuk bersekongkol membunuh orang, melakukan korupsi. Tapi tentu saja Martin Cooper tujuannya ketika membuat handphone bukan untuk tujuan-tujuan yang jahat itu. Demikian Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak pernah menginginkan kita menjadi orang jahat. Dia mau kita menjadi orang baik. Oleh sebab itu mari, hidup yang paling produktif adalah hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan, untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Namun, seberapa produktif pun saudara dalam hidup ini, seberapa kaya pun saudara dalam hidup ini, seberapa banyak pun harta saudara, jabatan saudara, jika itu tidak untuk menggenapkan apa rencana Tuhan dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita menghidupi kehidupan yang sia-sia. Dari semula Dia sudah menetapkan kita untuk hidup melakukan pekerjaan yang baik di matanya, yaitu yang sudah Dia tetapkan semula. Mari kayuh terus kehidupan saudara untuk menggenapkan rencana Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus kiranya menolong kita semuanya.